Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang santai, bro, guys, dan lur. Di sini di ruang santai, seperti biasa, saya akan membahas tentang masalah kata-kata bijak yang sangat berhubungan dengan kitab suci Al-Quran, dan begitu sebaliknya. Ini kalau ini surat dibaca satu ayat tanpa bersambung ke yang lainnya, kayaknya saya pribadi agak kena baper, kena ada salah, merasa agak tersinggung dengan ayat tersebut. Saya membaca surat Al-Maun. Saya bacakan suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Araital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi ya'du'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un fawailul lil musallin. Ayat surat Al-Maun ayat yang keempat. Maka celakalah, kena azablah orang-orang yang sembahyang. Jadi kalau di kena azablah orang-orang yang sembahyang, atau mungkin orang-orang yang sholat. Kalau kita membaca sepenggal ayat ini berarti kita sholat, kita celaka ya. Saya agak jadi surat ini ruang santai, ini ruang santai. Surat ini mengajarkan bahwa orang sholat tetap akan kena azab karena kurung tanda kutip, karena apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ayat 5, 6 dan 7. Ayat 5 ini alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka itu lalai dari sembayangnya. Maka celakalah, azablah beberapa orang yang sembayang, yang mereka itu lalai dari sembayangnya. Yang ayat nomor 5 yang berbunyi alladzina hum sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yang ayat nomor lagi mereka itu riya, yang punya penyakit riya. Yang 7, dan enggan memberikan zakat barang-barang, ini membuka barang-barang di rumah. Yang orang sholat pasti akan celaka karena tidak memberi zakat. Ini membuka kurung tanda kutip barang-barang di rumahnya. Apakah ya berarti saya kemarin kan di episode yang kemarin kan tentang masalah Daniel Dancer, orang pelit
sedunia itu. Jadi memang orang sholat, orang bertawakal, orang walaupun orang se ya saya nggak bahas, tapi cuman kalau ulama nggak mungkin, ustadz nggak mungkin, dia kan udah tahu rukun Islaman yang keempat berarti ya zakat. Kalau orang memakai tanda kutip dia punya jabatan ustadz, kalau dia pelit tetap akan dikasih celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga lur ya. Jadi beriman pada hari akhir itu memang sangat perlu, karena untuk menguatkan mental awak dewe. Saya pribadi juga orang-orang muslim yang lain ini, orang sholat saja masih dikasih celaka karena tidak membayar zakat, mengusir anak yatim. Di surat ini, di surat Al-Maun ayat mulai Al-Maun semua, jadi surat Al-Maun. Jadi celakalah orang sembahyang karena lalai dari sembahyangnya, karena mempunyai sifat ria dan karena tidak membayar zakat, medit. Orang medit itu berarti sangat-sangat berbahaya berarti. Dan saya tidak memufikan bahwa orang loman yang tanpa sembahyang itu tetap akan masuk surga. Jelas jawabannya jelas. Dan itu karena keseimbangan yang diberikan peraturan oleh Islam. Kalau saya ngomong berarti masuk surga, mungkin kutip ada dua, keselamatan di dunia mungkin bisa, karena saking orang itu sangat dermawannya dikasih petunjuk oleh Allah, karena dikasih petunjuk, insya Allah di dunia dikasih tahu dan pasti akan dikasih tahu di akhirat. Atau mungkin orang yang rajin sholat sama Allah itu pasti dikasih tahu untuk membayar dermawan kepada orang lain, untuk membayar zakat, itu pasti ada sambungan ke situ. Jadi memang kalau dari ayat Al-Mauna ini, untuk sebuah kehidupan itu memang di sebuah edukasi, di dalam sebuah motivasi itu, kehidupan memang perlu ini akan menjadi pembelajaran kita untuk perlu proses dari awal, perlu proses dari depan. Jadi untuk kita terus membuat satu usaha itu bukan gampang sebenarnya, bukan gampang dan tidak sulit. Kalau kita lihat dari dari kitab Al-Quran tentang walaupun orang sholat akan kena azab karena tidak membayar zakat. Walaupun kita usaha, tapi kalau kita masih punya daya pikir yang kurang positif atau tidak bersyukur, itu susah, sangat-sangat susah, belum tentu akan berhasil. Kadang-kadang orang tanpa berpunya keinginan, bermimpi menjadi seperti apa, itu tiba-tiba dia
mendapatkan keinginan cita-citanya karena mungkin pernah sodako atau mungkin pernah zakat, itu pasti ada. Dan kadang orang yang punya mental untuk dia mengakses semua data-data keinginannya, cita-citanya, dan ternyata kebalikannya dari keinginan yang dia inginkan. Karena ada satu mungkin dari hablum minanas itu memang kurang bagaimana, atau mungkin ada di hati itu mungkin masih ragu-ragu, itu bisa juga seperti itu. Saya sendiri masih belajar tentang hal-hal seperti ini dan seperti itu, karena ini Al-Maun ini akan menjadi sebuah edukasi sebenarnya, akan jadi sebuah edukasi pendidikan berpikir kita, untuk saya pribadi, untuk berpikir bahwa hidup itu tak segampang membalik telapak tangan, dan tak seberat mengangkat kapal pesiar. Itu sebenarnya hidup. Jadi seperti itu hidup. Dari surat Al-Maun ini saya menemukan kata-kata bijak. Hidup ini tak semudah membalik telapak tangan dan tak seberat mengangkat kapal pesiar. Kalau kapal pesiar diangkat dengan tangan ya papot ya guys ya, ya lur ya. Sopo sing kuat ngangkat kapal pesiar sak ngono abote. Mungkin ulek dari karena orang kuat mengangkat kapal pesiar itu mungkin dengan cara apa, atau mungkin berubah menjadi ulek, kan kuat untuk mengangkat kapal pesiar. Dan saya dari surat Al-Maun ini menjadikan satu edukasi pemikiran untuk pro, lur, dan sis, bahwa hidup ini tak semudah membalik telapak tangan. Padahal membalik telapak tangan cuma ini dalur, ini sudah membalik telapak tangan mudah, dan tak seberat mengangkat kapal pesiar. Hidup ini adalah untuk berpikir, hidup ini adalah open. Hidup ini bukanlah sebuah stop, karena hidup ini, hidup saya, hidup Anda semua tergantung Anda untuk berjalannya. Jadi untuk berjalan, untuk majunya itu untuk mensyukurinya itu tergantung Anda sendiri. Jadi di stop. Seperti saya ngomong seperti ini sudah ada di episode yang santai yang kemarin. Dan ini saya ada dari Al-Mauna ini. Al-Mauna ini salah satu yang contoh, terus ada dari motivasi yang saya baca, dua indikator manusia yang produktif, yaitu satu, mampu mengelola dirinya dengan baik, yang kedua, dan mengelola waktunya dengan efektif. Itu aja. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus bisa mengelola diri, olah rasa, karena ada olahraga, olah rasa, olah diri, olah hati, itu macam-macam. Jadi memang jadi kita harus mampu mengelola diri dengan baik dan mengelola waktu dengan efektif. Jadi memang dari semua kitab suci ini sangat-sangat berhubungan dengan Al-Quran. Dikasih oleh Allah mengasih kitab suci ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memberikan wahyu ke umatnya. Itu ada secara yang instan, ada secara yang ribet. Jadi kita harus berpikir dengan sangat keras, karena
pikiran itu membawa sebuah keadaan pada diri manusia sendiri, karena pikiran itulah yang mengubah diri Anda. Jadi ada yang instan itu juga ada, dikasih Allah tiba-tiba rezeki nomplok itu juga ada. Jadi memang dari surat Al-Mu'min kita harus untuk olah berpikir yang sangat-sangat dasar. Orang sholat pun masih celaka, ya kan, karena dia tidak membayar zakat. Jadi kalau ini kata motivasi ini, dua indikator manusia yang produktif, yaitu mampu mengelola dirinya dengan baik, dan yang kedua mengelola waktunya dengan efektif. Ini adalah indikator manusia yang produktif. Dari sini kita dari Al-Maun, surat Al-Maun, kita harus bisa untuk menjadi seorang yang produktif. Karena apa? Sholat itu adalah sebuah kunci agama. Itu pun masih dikasih goncangan sama Allah karena tidak kena azab, karena tidak orang sholat ini karena tidak membayar zakat. Jadi ini masalah akhirat. Jadi saya memberikan satu obrolan santai bahwa ini di akhirat, kita acara akhirat pun kita masih dikasih sebuah keribetan. Bukan hanya sholat saja kita bisa masuk surga, karena sholat pun masih kena azab karena tidak membayar zakat, termasuk rukun Islam yang yang keempat. Di dunia kalau kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik dan tidak mengelola waktu dengan efektif dan tidak bisa mengelola diri dengan baik, kita akan tidak menjadi manusia yang produktif. Repot ya. Saya buat ini adalah ruang santai aja. Jadi karena ini ruang santai, kita sering sharing, kita bahas. Kayaknya saya rasa sudah cukup. Sebenarnya kalau ini dijabarkan, ini akan menjadi suatu debat yang sangat dahsyat menurut saya dengan surat Al-Maun. Dan saya menambah, ini ada kata bijak yang dari John F. Kennedy, usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Jadi sama manusia yang produktif, karena manusia yang produktif itu punya perencanaan dalam hidupnya. Hebat. Jadi di masalah akhirat pun kita masih dikasih sebuah tugas yang sangat, ini Allah ini yang ngasih nih. Apalagi Allah aja yang ngasih, apalagi masa kita nggak bisa menjadi manusia yang produktif. Intinya seperti itu aja. Di ruang santai jangan lupa rokok kawan orek, kopi dan air putih biar sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.